Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irsan Saputra Telem Benua, mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, Sumatera Utara. NPM saya 1914373066 dan prodi saya D3 Teknik Komputer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan beberapa soal yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahri, Eskom Mkom, dengan mata kuliah Keamanan Jaringan 1. Langsung saja ke soal nomor 1. Jelaskan pentingnya authentication dan privacy pada computer security. Ada beberapa aspek-aspek keamanan komputer, yaitu privacy, confidentiality, integrity, authentication, dan availability. Kali ini saya akan membahas authentication dan privacy. Authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Jika cocok diterima dan jika tidak akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seseorang. Apakah dia pengakses yang sah atau tidak? Kemudian privacy. Privacy adalah sesuatu yang bersifat rahasia. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Pencegahan yang mungkin dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi enkripsi. Jadi, hanya pemilik informasi yang dapat mengetahui informasi yang sesungguhnya. Berikut penjelasan dari soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan tips-tips mengamankan data pribadi di internet. Ada beberapa tips-tips untuk mengamankan data pribadi di internet. Yang pertama, buat password yang kuat. Password adalah garis pertahanan pertama dalam melawan hacker jahat yang mencoba mengakses akun kita. Jangan gunakan kata sandi yang mudah ditebak. Pakai kata sandi yang panjang dan kombinasikan huruf, angka, serta simbol. Sebaiknya hindari menggunakan nama asli atau informasi lain yang dapat dengan mudah ditebak oleh orang lain. Selanjutnya, aktivasi autentikasi 2 faktor. Autentikasi 2 faktor memerlukan kode di luar kata sandi untuk masuk ke akun tertentu. Ini bisa berupa kode yang dikirimkan kepada kita melalui pesan teks atau email. Lapisan perlindungan kedua ini dapat melindungi kita jika kata sandi kita disusupi dengan cara apapun. Selanjutnya, terapkan enkripsi. Enkripsi sangat penting untuk menjaga keamanan data pribadi kita di internet. Enkripsi bekerja dengan mengacak segala sesuatu yang kita kirim melalui jaringan. Hal ini mencegah pihak lain memantau aktivitas jaringan dari informasi yang kita masukkan ke situs yang kita kunjungi. Yang selanjutnya, memiliki email cadangan. Untuk melindungi privasi akun sosial media dan internet, kita juga perlu menggunakan email cadangan. Hampir setiap web memerlukan alamat email jika kita ingin menggunakan jasa mereka. Jika kita mengunjungi situs terpercaya, maka keamanan bukan menjadi masalah. Namun sayangnya, ada banyak situs dengan reputasi yang dipertanyakan. Dengan memiliki email cadangan, kita menghindarkan diri dari spamming. Jadi, aktivitas kita di email utama tidak akan terganggu. Selanjutnya, blokir iklan. Pemblokir iklan mirip dengan pemblokir pelacak karena berfungsi dengan mendeteksi iklan di halaman dan memblokirnya dari memuat. Selain melindungi kita dari pengumpulan data yang dapat dilakukan iklan ini, pemblokir iklan dapat mempercepat waktu loading di situs yang kita kunjungi. Jadi, ada baiknya kita menggunakan adblocker untuk melindungi privacy. Dan yang terakhir, berhati-hati dalam memberi izin. Saat mengunduh aplikasi di ponsel,
mungkin kita dimintai memberikan izin tertentu. Perhatikan saat menerima persyaratan ini. Sebab aplikasi ini mungkin meminta akses yang tidak perlu ke kamera atau mikrofon kita. Memberikan izin aplikasi tanpa menyadari yang kita setujui dapat menyebabkan pelanggaran privasi yang tidak disengaja. Berikut penjelasan dari soal nomor 2. Selanjutnya masuk ke soal nomor 3. Soal yang terakhir yaitu jelaskan hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi. Ada beberapa hal-hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi. Misalnya, jangan klik tautan yang mencurigakan. Penjahat dunia maya dapat menipu para pengguna agar mengklik tautan yang diduga dari bank, operator telekomunikasi, layanan pajak, dan organisasi sah lainnya. Jika ragu ingin mengklik, lakukan riset kecil sebelum mengklik tautan atau lampiran tersebut. Jadi cari tahu apakah ada kesalahan dalam penulisannya atau email yang tidak sesuai. Kemudian, hal-hal yang harus dihindari dari internet untuk mengamankan data pribadi lainnya, yaitu jangan membagikan kata sandi atau membuat kata sandi yang mudah ditebak. Tips yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan untuk mengubah kata sandi secara berkala. Baiklah, sekian penjelasan dari beberapa soal yang diberikan oleh Bapak Saiful Bahri, Eskom Mkom. Apabila ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.